Sejak tahun 2012, Orlando Davila bekerja di usaha mikro ini. Pria kelahiran Bolivia 73 tahun lalu ini seharusnya sudah pensiun, tapi ia butuh pemasukan. Necesito trabajar porque tengo mi casa, tengo que pagar mi casa. $3,000 el mortgage, más luz, agua, gas. 75% pekerja restoran di negara bagian Virginia menerima upah antara 8 hingga $12 per jam, sedikit lebih tinggi dibandingkan upah minimum federal $7.25. Presiden terpilih Joe Biden menjanjikan upah minimum federal naik 2 kali lipat menjadi $15 per jam. Chloe Swanson, direktur kreatif restoran ini, ingin mendukung pekerjanya. Ia sadar biaya hidup meningkat beberapa tahun belakangan. Tapi ia setuju dengan pernyataan Presiden Donald Trump dan Partai Republik yang menilai peningkatan upah akan menekan para pelaku bisnis. Because you realize that you have to have some major budgetary cuts, perhaps even just staffing cuts. I do believe we are overdue for a minimum wage raise. I think it's something that should be done incrementally. Rancangan undang-undang yang mengatur hal tersebut saat ini tertahan di Kongres karena Partai Republik dan Demokrat tidak bisa menemukan jalan tengah. RUU ini mengatur peningkatan upah minimum bertahap hingga $15 per jam pada tahun 2025. Sementara itu, 7 negara bagian telah menaikkan upah minimum hingga $15 per jam, termasuk di Florida yang pada pemilu lalu menentukan standar baru upah minimum. Begitu pula di Washington DC yang sejak tanggal 1 Juli menetapkan upah minimum $15 per jam. Sekalipun pemilu mempolarisasi pendapat warga AS dalam banyak hal, namun peningkatan upah minimum adalah isu yang relatif disepakati bersama. Dalam jejak pendapat Pew Research tahun lalu, 2/3 warga AS setuju upah minimum dinaikkan. Dan di Florida, yang adalah kantong suara Partai Republik dan memenangkan Trump dalam pemilu kali ini, 60% pemilih mendukung kenaikan upah minimum. Analis ekonomi menilai menaikkan upah adalah salah satu bentuk keadilan. Women, people of color, are disproportionately paid low wages. We actually have, unfortunately, a racist and sexist labor market in the United States, and we should use whatever policy tools that we have in order to correct that problem. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan peningkatan upah minimum pada tahun 2025 akan berdampak positif bagi 27 juta pekerja, namun akan ada 1,3 juta pekerjaan yang hilang. Kemampuan Biden untuk bisa memecah kebuntuan RUU ini sangat bergantung pada pemilu penting untuk memilih anggota Senat dari negara bagian Georgia Januari mendatang. Ada 2 kursi Senat yang diperebutkan, dan pemenangnya akan menentukan apakah Partai Demokrat bakal memegang kendali penuh Senat dan DPR AS. There are smaller things that can be done through presidential actions or executive orders, but an economy-wide change in labor law requires congressional approval. Bagi pekerja dengan upah rendah di salon seperti Natalie, mereka masih terus berharap. It shouldn't be such a struggle to be at the bottom of the ladder. And I think you're going to have a stronger team and a team that stays longer if you're paying them a fair wage. Demikian laporan VOA.